Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sukacita, salam berkat buat setiap kita dimanapun setiap kita berada hari ini. Saya bersukacita karena dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, tetapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh dikuatkan. Dan saya percaya melalui program ini atau melalui channel YouTube ini ada banyak umat Tuhan mengalami pemulihan. Karena itu kita rindu untuk turut mengambil bagian, kita rindu untuk terlibat di dalamnya, untuk terus membagikan kembali, meneruskan kembali sehingga semakin banyak umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan, semakin banyak umat Tuhan dikuatkan dengan firman Tuhan, semakin banyak umat Tuhan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apapun yang hari-hari ini kami sedang hadapi, kami mengerti Tuhan ada bagi kami. Tatkala setiap orang pergi meninggalkan kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri oleh Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dan kami boleh melihat kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami rindu firman-Mu, kami rindu membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang berkhotbah kepada orang banyak. Tiba-tiba ada satu orang berkata kepada Yesus. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Dalam Lukas pasal 12, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ya kan, gak tahu Yesus lagi ngomong apa, tiba-tiba nyambernya bicara tentang warisan dengan saudaranya, saudaraku. Jadi orang ini pakai Yesus, ya kan, untuk memuaskan apa yang menjadi keserakahannya. Makanya nanti kenapa saya bilang serakahan? Karena Yesus tegur, saudaraku. Lihat di ayat 14 ya. Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 15, kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Lihat saudaraku, teguran Yesus. Betul, tidak langsung bicara kepada orang itu, tapi dia bicara kepada orang banyak. Tapi konteksnya pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan sedang menyampaikan apa yang orang ini tanyakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan, keserakahan, kerakusan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, lihat, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Lihat saudara ya, sekalipun kita punya segala sesuatu, Yesus bilang hidup kita gak bergantung dengan itu. Kenapa? Karena hidup kita bergantung sama Tuhan. Loh, Tuhan yang memberikan kita nafas hidup, bukan kekayaan. Ada banyak orang bisa membeli kasur mewah, tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Karena apa? Karena inilah perkataan Tuhan gitu loh. Tuhan jelas bilang sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan. Kenapa? Hidupnya bergantung sama Tuhan. Ya, yang sedang saya soroti, saudara dikasih dalam ini orang ini gitu loh. Seorang dari orang banyak itu berkata sama Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus tahu isi hati orang ini. Yesus tahu orang ini penuh dengan keserakahan. Itu sebabnya Yesus tegur dia. Tapi Yesus bicara kepada orang banyak juga sekalian. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, kerakusan, keserakahan. Dalam hidup ini yang sering kali membuat orang bertengkar, ribut adalah serakah. Seringkali
Orang berantem, adik dengan kakak, mertua dengan menantu, anak dengan orang tua. Karena apa? Serakah, rakus. Saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya Amsal katakan dalam Amsal 28 ayat yang ke-25. Orang yang loba, lihat, orang yang serakah, orang yang loba, orang yang rakus menimbulkan pertengkaran. Jadi ada aja gitu ributnya. Kenapa? Karena serakah. Nggak cukup dengan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupnya. Iya kan? Kenapa ada korupsi? Kenapa ada sampai ada KPK hari-hari ini? Iya kan? Karena banyak orang rakus, banyak orang serakah, banyak orang gak berasa bersyukur dengan apa yang dia punya. Banyak orang loba. Banyak orang serakah. Mereka lupa bahwa sekalipun mereka bergelimbang harta, hidupnya tidak ditentukan oleh itu. Hidupnya bergantung pada Tuhan. Kita yang sudah tahu kebenaran, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita yang udah tahu firman Tuhan. Ayo belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan pada hidupmu. Jangan sampai ribut lah gara-gara warisan gitu kan. Jangan sampai ribut cuma gara-gara harta. Loh, kita gak bawa mati harta kok. Iya kan? Lebih baik kita merasa damai dengan segala apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Selama masih bisa makan, masih ada pakaian, Yesus bilang cukuplah. Cukup, belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu pun juga perkataan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu sekali-kali menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Disinilah kita belajar bersyukur. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, berarti kita cukup. Sama-sama bilang sama saya cukup. Sama-sama bilang sama saya, Yesus cukup buat saya. Amin. Hari ini kita diingat. Peperangan terjadi, keributan terjadi, pertengkaran terjadi karena ada orang-orang serakah. Ada orang-orang yang haus akan harta, akan tahta. Ada banyak orang-orang yang tidak merasa bersyukur, sehingga akhirnya dia mulai serang sana, serang sini. Dia mulai sikut kanan, sikut kiri, tarik orang yang di atasnya, jatuhkannya, injak orang yang ada di bawahnya, semakin terpuruk. Kenapa? Karena serakah. Hari ini kita sudah tahu kebenaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak mau hidup dalam keserakahan. Yesus cukup buat kita. Sekalipun kita punya segala sesuatu, kita memiliki segala sesuatu, Yesus sudah ingatkan, hidupmu tidak ditentukan oleh banyaknya hartamu. Hidupmu tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaanmu. Karena kalau Tuhan bilang pulang, kita pasti pulang. Kita pasti lewat, saudaraku. Iya kan? Kita pasti akan kembali. Kita berharap kita bisa menikmati harta lebih banyak. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Apa yang kau bisa pakai? Toh hidup kita sementara kok, saudara. Mungkin saudara orang-orang yang bilang, tapi justru karena sementara ini pendeta kita mesti nikmati. Betul, kita nikmati. Bagaimana kita nikmati? Dengan cara bersyukur. Bagaimana kita bisa nikmati? Dengan cara melihat orang lain tersenyum dan melihat orang lain bersyukur dengan keberadaan kita. Disitulah kita bisa menikmati hidup. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, stop serakah, belajar bersyukur dengan apa yang ada padamu. Nikmati berkat Tuhan sebagai apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang membantu, menolong kami mengejawantahkan setiap benih firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kepada hati kami, hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mau menjadi orang-orang yang ribut, bertengkar oleh karena kami serakah, oleh karena kami tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tapi hari ini kami mau percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kelimpahan, Tuhan yang memberikan berkat dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada.
Berkati mereka yang sedang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kasih karunia kuasa Tuhan. Bahkan yang mereka berbeban berat, Tuhan juga berikan kekuatan dan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan jadi orang-orang yang serakah, karena keserakahan hanya menimbulkan pertengkaran, dan pertengkaran tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.